dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani Warajutil dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita di pagi hari ini adalah merdeka. Ada yang berseloroh dengan komentar santai bahwa kenapa terlalu cepat merdekanya? Bukankah biasanya tanggal 17? Mungkin kita bisa sampaikan di sini bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin barangkali lebih cepat menunjukkan rasa cinta kepada tanah air ini sebagai NKRI adalah harga mati. Tapi apa yang akan kita bahas nanti dengan tema merdeka ini, barangkali asatidz kita yang sudah hadir di studio akan membahasnya lebih rinci kepada antum semuanya. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung masuk kepada pembahasan. Sebelum kita sabar dulu para narasumber atau ustadz kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Hayakallah Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah Ustadz. Baik. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk antum yang sudah tidak sabar untuk menanti tema merdeka ini, apakah momen kita sesuai atau ada hal lain yang sebenarnya inti dari pembicaraan kita untuk tema merdeka ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja minta kepada guru kita untuk pertama seperti biasa kepada Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala, kita persilahkan falyatafadhal mashkura Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba والرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى سائر الملا أهل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأيها المسلمات حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mohon izin kepada para tuan guru kita, saya selalu dibebani untuk memulai new start ini. Kalau tidak tepat startnya, finishnya juga lamban. Jadi biasalah, yang memulai itu agak berat, tapi kadang-kadang yang menuntaskan lebih berat. Maka bismillah, tawakkaltu ala Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Bersyukur kita pada Allah yang telah mengizinkan kita pada pagi yang mudah-mudahan barakah ini untuk berbincang-bincang santai tapi serius sampai selesai. Ya santai saja, karena kita sudah merdeka dengan tema
merdeka. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan atau kita bicarakan mendapatkan taufik dan ridha Allah. Kemudian dapat menambah semangat dan motivasi kita untuk selalu berkontribusi positif yang membangun untuk kemajuan agama, bangsa dan negara kita ini. Sekecil apapun andil kita, tetapi kalau ikhlas dan tepat guna, maka di sisi Allah sangat-sangat dinilai sempurna. Oleh itu, bismillah, kita mulai dengan juga selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk merdeka dari segala belenggu yang membatasi, belenggu yang mengikat kebebasan kita untuk melaksanakan visi dan misi kehidupan. Oleh itu, kita berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah memberikan contoh terbaik, tauladan yang sempurna bagaimana menjadi insan merdeka. Para pendengar, para sahabat di studio yang saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah bersama kita hari ini para ustadz yang tidak diragukan lagi, sudah kalau dikenalkan tambah anda kenal nanti. Ada Dr. Hidayatullah Ismail yang sentiasa bersama kita, Kiai Doktor, belum Kiai Ustadz ya, karena Kiai itu syaratnya 2 katanya Ustadz. Nah, jadi Tuan Guru Dr. Helmi Basri LCMA yang juga Masya Allah tampilannya hari ini gagah berani dengan merahnya. Cuman kita kurang tadi, saya sebenarnya tadi sudah memegang baju putih. Jadi karena mungkin kurang dikoordinasikan, harusnya tadi ada merah dan putih. Alhamdulillah ala kulli hal, nampaknya semangat pemberaninya ada di sini. Tapi di tengah kita ada untuk penetralisir insyaallah. Yang warnanya teduh, ya seteduh latar yang ada di belakang kita. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media-media yang bekerja sama, KMTV, Saudi TV, Baba TV, Payatumbuh Mengaji, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas atensi antum semuanya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Merdeka. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Subhanallah. Kalimat yang indah. Di saat kemerdekaan ini dikaruniakan oleh dan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Jadi kalimatnya, kalimat Allah, karena memang dialah satu-satunya yang memberikan rahmat, yang memberikan karunia. Dan para pendiri negara ini, ketika mereka memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini dari belenggu-belenggu penjajah yang telah menginjak-injak martabat dan hak asasi umat manusia. Mereka datang dari negeri seberang yang sangat jauh dan mengambil dan merampas kemerdekaan negeri kita ini. Dan dengan semangat jihad fisabilillah dengan teriakan Allahu Akbar, kalimat Allah yang agung, supaya kalimatullah yang ulia, mereka berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala merebut hak-hak mereka. Hak untuk hidup dengan layak. Hak untuk bersosial dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Hak untuk mendapatkan ekonomi, hak untuk berdaulat, dan hak untuk membangun, hak untuk maju bersama
membangun peradaban dunia. Dan notabene adalah mereka adalah para ulama, para santri, para penuntut ilmu yang siap menyiram tanah air ini dengan darah para syuhada. Semoga Allah terima jihad mereka dan berikan taufik kepada yang masih hidup, termasuk kita hendaknya untuk semangat itu tetap ada, bahwa kita mesti merdeka dari segala belenggu-belenggu yang mengikat, yang membuat kita jauh dan mungkin tidak mendapatkan rahmat dari sang pemberi karunia dan rahmat kemerdekaan tersebut. Oleh itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hakikat merdeka itu? Salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Aqra' ibn Habis, kalau saya tidak salah namanya, ketika diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui panglima pasukan Persia, Rustum. Rabi' ibn Amir, jazakallah khair. Rabi' ibn Amir, bukan Aqra' bin Habis. Rabi' ibn Amir radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau datang ke tempat Rustum, Rustum sengaja menyambut dengan sambutan yang membuat dia ciut dengan pasukan khususnya, dengan hamparan permadani Persia yang mewahnya, dengan gagah berani. Tetapi Rabi' bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, dia punya jiwa yang merdeka. Tidak berpengaruh kepadanya tampilan duniawi. Tidak terpengaruh dan tidak takut dan kecut hatinya dengan tampilan senjata yang atau pasukan khusus yang super lengkap. Karena apa? Karena dia merdeka. Tidak takut dengan dunia. Akhirnya bukan dia yang dibuat ciut dan takut, tetapi justru pasukan Rustum yang dibuat takut dan ciut. Gimana tidak? Dengan santai, kalau bahasa kita santuinya, dia naik ke atas permadani itu dengan kudanya. Kemudian dia tambatkan kudanya di kemah atau di tiang kemah panglima pasukan Persia tersebut. Kemudian dia turun dengan membawa tombaknya, dan tombaknya ditancapkan ke permadani tempat dia berjalan, sehingga rusaklah permadani itu. Nah, melihat pemandangan yang seperti itu yang tidak pernah terjadi, karena tradisi yang diwarisi turun-temurun di Persia, siapapun yang menjadi utusan bertemu dengan petingginya mesti berjalan dengan merunduk atau ruku dan sujud. Ini justru dengan tegak, dengan tanpa sedikit pun rasa takut, dia datang dan menjumpai. Lalu dikatakan Rustum kepadanya, "Man lazi akhrajakum?" Siapa yang membuat kalian keluar seperti ini? Kalian kan orang-orang nomaden, orang-orang yang tidak berperadaban, yang selama ini tidak masuk dalam peta percaturan politik dunia. Sampai orang Romawi pun tak berminat untuk masuk ke Jazirah Arab. Persia pun juga tidak punya motivasi kuat karena tidak ada yang bisa diharap. Tanah kering kerontang yang sedang hamparan padang Sahara yang sangat luas dengan udara dan suhu yang sangat ekstrim. Akhirnya mereka heran, apa yang buat kalian datang ke sini? Qala, dia menjawab dengan kalimat yang dicatat dengan tinta emas sejarah. Kharajna linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ada beberapa redaksi, tapi ini yang mudah dihafalkan, yaitu kami keluar untuk memerdekakan hamba dari menjadi hamba kepada para hamba, untuk menghambakan diri kepada Allah atau Tuhan yang memiliki dan menciptakan para hamba. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka datang bukan untuk sesuatu kecuali untuk menjadikan Allah kalimatnya yang paling tinggi. Karena di saat kalimat Allah yang paling tinggi, terbebaslah manusia dari segala belenggu-belenggu yang mengikat. Jadilah dia seorang hamba yang bebas dan merdeka, mendapatkan surga di dunia sebelum surga di akhirat.
Ma'asyiral kiram, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kaum muslimin ketika Nabi alaihi salatu wassalam ketika dalam perang Badar misalnya, di saat menghadapi musuh yang tidak diharapkan. Padahal Nabi alaihi salatu dan para sahabat seharusnya atau mereka menginginkan anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian sebenarnya ingin berhadapan dengan orang-orang yang tidak bawa senjata dan banyak kekuatan, tapi tiba-tiba pasukan Quraisy datang. Pasukan Quraisy datang, akhirnya harus menghadapi keadaan yang tidak diharapkan. Nabi bermunajat, beristighatsah, mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in ahlakta hadhil isabah, andainya kelompok kecil ini engkau binasakan atau habis di sini, lan tu'bada ba'da al-yawma. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan diibadati lagi setelah ini. Lalu Allah berikan pertolongan, Allah turunkan pertolongan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan akhirnya umat Islam diberikan kemenangan. Demikian juga ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam Fathu Makkah. Makanya dalam Islam disebut kemenangan itu dengan fath. Inna fatahna laka fathan mubina idza ja'aka nasrullah wal fath. Al-fathu adalah keterbukaan. At-fathu adalah kemerdekaan. Terbuka. Jadi kalau sudah terbuka, lapang. Makanya Nabi SAW mencontohkan bahwasanya ketika terjadi Fathu Makkah, beliau bukan melakukan pesta sana sini, perayaan yang menghibur, perayaan yang membuat kita lalai daripada mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru Nabi SAW masuk ke Mekah dengan menundukkan kepala. Dengan menundukkan kepala sampai-sampai sorbannya menyentuh leher ontanya. Bahwasanya kemerdekaan ini murni pemberian ilahi. Kalau bukan karena pertolongan Allah yang telah mengangkat tangan orang-orang beriman untuk tidak menumpahkan darah di Mekah karena dia tanah haram. Demikian juga orang-orang kafir juga tidak bisa angkat senjata karena subhanallah orang-orang Makkah sendiri tahu itu tanah haram. Sejak zaman jahiliyah juga mereka pantang berperang di dalam tanah haram. Tetapi Allah halalkan bagi Nabi SAW sa'atan minan nahar. Kata Nabi SAW, inna Makkah haramun munzu khalaqallahu samawati wal ard wa innaha lahallali sa'atan minan nahar thumma ta'udu ila hurmatiha ila qiyamis sa'ah. Sesungguhnya tanah Makkah ini diharamkan sejak ciptakan langit dan bumi. Dan Allah izinkan sesaat untukku, kemudian kembali kepada haramnya sampai hari kiamat. Nah, Nabi SAW bersyukur kepada Allah SWT karena tidak melanggar kehormatan tanah suci. Sehingga tidak ada darah yang tumpah, kecuali yang memang tidak bisa dihindari. Ketika Abdullah bin Khattal, yang memang sudah melampaui batas dalam mencaci dan mencela Nabi, dan bahayanya tidak bisa ditolerir lagi, akhirnya disuruh oleh Nabi SAW untuk mencari, sekalipun dia bergayut di sekitar Ka'bah, maka dia mesti dibunuh. Nabi bukan balas dendam, tetapi izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk orang-orang tertentu yang diberikan hukuman. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW masuk ke Makkah. Lihat. Dan ini yang menjadi contoh terbaik dalam sepanjang sejarah. Ini contoh oleh para pemimpin-pemimpin muslim. Setiap membuka suatu negeri, bukan melampiaskan dendam kesumat untuk melakukan genosida dan penghapusan etnis, pembersihan etnis, tidak. Karena Islam itu perangnya suci. Bukan untuk menumpahkan darah, tetapi adalah untuk menjaga jangan sampai darah tumpah. Tetapi kalau ada yang menghalanginya, di saat itu tidak dapat dielakkan.
Nah, ketika sampai di Mekah, pengalaman pahit 8 tahun sebelumnya yang susah dilupakan. Ammar ibn Yasir, Yasir, ayahnya Ammar, Sumayyah ibunya Ammar, yang tewas disiksa oleh orang-orang Quraisy. Demikian Zaid bin Nudajina yang dimutilasi hidup-hidup oleh mereka. Dan Hamzah yang syahid di Syuhada sampai dadanya dibelah. Kemudian lain-lainnya, Ammar ibn Yasir yang juga syahid di Uhud, yang meninggal dalam keadaan kafannya saja, pakaiannya saja tidak cukup menjadi kafannya. Dan masih banyak lagi kaum muslimin yang disiksa, diintimidasi gara-gara mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah Nabi kita alaihissalatu wassalam menjadikan itu momen untuk melampiaskan dendam kesumat? Demi Allah tidak. Ketika mereka dikumpulkan, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ma antum tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang menurut kalian yang akan saya lakukan? Mereka kembali kepada kesadaran diri bahwa tidak mungkin Nabi untuk membalas dendam dan kesumat. Tetapi Nabi adalah seorang yang memaafkan. Apa kata Nabi? Apa jawaban mereka? Akhu khairin wabnu akhin, akhun karim wabnu akhin karim. Akhun karim wabnu akhin karim. Engkau Muhammad adalah saudara kami yang mulia dan anak saudara kami yang mulia. Pas subhanallah. Rupanya ketika kekuatan dan penjajahan sudah tidak punya kemampuan lagi, baru mereka mengakui yang benar itu. Maka kan Nabi alaihissalatu wassalam, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian dibebaskan. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan untuk berkeyakinan yang benar. Kemerdekaan untuk mengikuti aturan Allah yang benar. Kemerdekaan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara-cara yang benar. Sedangkan kalau kita gunakan untuk melakukan yang tidak benar, sesungguhnya kita lepas dari belenggu manusia. Lepas dari penjajahan manusia. Dalam hal ini kita penjajahan Belanda dan Jepang. Kita pindah kepada penjajahan iblis dan bala tentaranya. Penjajahan syaitan dengan bala tentaranya. Di saat kita bebas, merdeka, hanya kita meninggalkan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hanya merdeka kita dari penjajahan Belanda dan Jepang. Hanya kita terjerumus kepada penjajahan jenis-jenis lain, penjenis syaitan, sehingga kita menjadikan momen merdeka ini untuk berbuat durhaka kepada Allah SWT, atau membuat negara ini menjadi taruhannya, yaitu menyerahkan kepada penjajah-penjajah jenis lain, baik di bidang ekonomi, di bidang pemikiran, bahkan agama. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan momen kemerdekaan ini kembali menyegarkan ingatan kita bahwa merdeka ini adalah karunia, bahwa merdeka ini adalah nikmat, bahwa merdeka ini adalah kebebasan, bahwa merdeka ini adalah kemuliaan, bahwa merdeka ini adalah ketaatan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka kita berharap kepada seluruh elemen masyarakat, dari pemimpin sampai rakyat, untuk memanfaatkan momen merdeka ini untuk kembali mengingat berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Semoga kita tidak terjerumus dari penjajahan Jepang dan Belanda menjadi terjerumus kepada penjajahan syaitan dan bala tentaranya. Untuk lebih luas nanti akan dipaparkan oleh kedua tuan guru kita, Dr. Hidayatullah dan Dr. Helmi Basri, dan juga mungkin masukan atau pertanyaan dari para pemirsa, para pendengar akan semakin menambah dan mengayakan pembicaraan dan dialog kita pagi ini. Demikian sebagai sekedar pembuka, isi tentu ada pada tuan guru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya mengenai tema kita tentang merdeka. Selanjutnya kita akan dengarkan penjabaran dari guru kita, Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail Al-CMA, hafizahullah ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para guru kita, masyayikh kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizallahu taala wa ra'ah, dan guru kita Dr. Hilmi Basri LCMA hafizallahu taala wa ra'ah wa saddadallahu khutah, dan seluruh teman-teman tim KMTV Radio Rabbani yang selalu hadir dalam berbagai kegiatan dan tidak pernah bosan insyaallah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang sedang menyaksikan kajian kita dimanapun berada, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang paling pantas untuk kita ucapkan pada pagi yang penuh barokah ini melainkan kita menyanjung, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, diberikan Allah Tabaraka wa ta'ala kesempatan. Kalau dalam kehidupan kita ini kita makan dan minum bukan sekedar untuk beraktivitas untuk mencari duniawi kita, namun kesehatan, kesempatan serta rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan salah satu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat kita bangun tidur. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh saya. Karena hakikatnya orang yang tidur itu seperti orang mati. Dinamakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Dan kita alhamdulillah Allah kembalikan pagi ini ya ruh kita, dan ada orang yang tidak Allah kembalikan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan mengatakan, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Allah berikan kesehatan secara fisik, ya, kemudian Allah berikan kepada kita kesehatan secara batin. Ya, merdeka secara fisik, merdeka secara batin. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa'azina li bidzikri, dan aku diizinkan untuk mengingatnya. Kita pada kesempatan pagi ini dalam rangka ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa takut kita, memberikan daulat kemerdekaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita merdeka dari segala bentuk penghambaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan hendaklah membawa kita kepada orang-orang yang selalu merdeka dan selalu mengesahkan Allah Azza wa Jal dari seluruh pengaruh-pengaruh manusia. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jazakallahu khair guru kita Dr. Dasman atas mukaddimah yang luar biasa tentang kemerdekaan, ya, sebuah kalimat yang padat makna yang menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah nilai kemanusiaan yang mesti ada pada setiap orang. Dan beliau telah memulai dengan kalimat Rabi' bin Amir yang merupakan kemerdekaan seseorang dari pengaruh orang lain, karena apa yang dikatakan beliau itu sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nahnu qaumun a'azanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kalaulah bukan karena tauhid yang kuat dan pemahaman dan keyakinan yang kokoh dalam diri Rabi' bin Amir, tak mungkin dia akan mengatakan kalimat setegas itu di hadapan seorang panglima. Karena yang besar hanya Allah.
Yang agung hanya ada Allah Azza wa Jalla. Ya, selain Allah kecil. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, di saat beliau menulis surat kepada seluruh pemuka-pemuka, ya, pemimpin-pemimpin dunia yang diajak untuk, ya, untuk masuk Islam, beliau dengan tegas mengatakan, ya kan, dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian kalimat itu jelas, beliau mengajak, ya, dengan aslim taslam, masuk Islam, kamu selamat. Ini kalau bukan karena tauhid, ya, maka tidaklah mungkin ini diucapkan. Seorang nabi, seorang rasul, ya, maka kemudian kalimat itu jelas dengan ketegasan, ya, kemerdekaan yang hadir dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, saya ingin mencoba melihat sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim yang mana kemerdekaan dan tauhid itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ya, kemerdekaan dan tauhid dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kemerdekaan itu adalah buah, dan yang menjadi akar yang kokohnya adalah tauhid. Dan hal ini bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama." Al-Imam Ibnu Katsir, ya, menyebutkan bahwa makna kalimatun thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Yang kita tahu bahwa makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang paling berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita sadar konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah apa? Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Murnikan akidah kita, murnikan keyakinan kita, murnikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang batil dan jauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid yang benar. Ya, ini konsekuensinya. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, maka murnikan tauhid kita hanya kepada Allah. Murnikan ibadah Anda hanya kepada Allah. Jauhkan pengaruh-pengaruh yang lain. Allah yang telah mengajarkan kita agar kita merdeka, maka masa kita mencari, ya, menghambakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita jalan kemerdekaan, masa kita cari jalan yang lain yang itu bukan jalan kemerdekaan, ya kan? Maka ikhwafillah, yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bi ta'ah. Kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Inilah arti merdeka. Gitu kan? Inilah kemerdekaan itu, di mana kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bebaskan dari penghambaan diri kita kepada hamba, hanya kita serahkan ibadah kita kepada Rabbil Ibad, seperti yang tergambar dalam bacaan Rabi' bin Amir tadi. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Kemudian kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu kita membebaskan diri kita dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Murnikan tauhid kita, murnikan akidah kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita cintai negeri ini, kita jaga negeri ini dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makmurkan bumi ini dengan ibadah kepadanya. Kita makmurkan dengan dakwah, kita makmurkan dengan pendidikan dan kurikulum pendidikan yang benar. Kita makmurkan dengan ekonomi yang jauh dari ribawi. Kita hidupkan budaya-budaya yang sesuai dengan syariat Islam. Seluruh budaya-budaya yang tidak
sesuai dengan syariat Islam, kita tinggalkan. Karena makna kemerdekaan itu kita sesungguhnya adalah membebaskan diri kita dari segala bentuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan. Kita hanya tunduk dan patuh kepada Sang Khalik tabaraka wa taala. Maka konsekuensi ini harus kita pahami ikhwafillah. Bahwa kalimat thayyibah yaitu adalah kalimat la ilaha illallah, dan kita tahu maknanya bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Dan di antara konsekuensinya ada 3 tadi. Al-istislamu billahi bitauhid, lillahi bitauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian yang ketiga adalah kita al-bara'atu minasyirki wa ahli. Kita membebaskan diri kita. Di saat kita berdoa hanya kepada Allah. Di saat kita menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lillah tabaraka wa taala. Di saat kita bernazar, nazar karena Allah. Di saat kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan negeri ini. Dan kalau kita sudah beriman, penduduk ya masyarakat dari yang paling bawah sampai yang paling tertinggi di unsur masyarakat di bangsa yang kita cintai ini beriman, insya Allah Allah akan berikan, Allah akan makmurkan, Allah akan kucurkan barakatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat." Subhanallah. Allah akan turunkan keberkahan-keberkahannya dari langit dan dari bumi. Nah, maka itu ikhwafillah, dalam rangka menyambut kemerdekaan bangsa kita yang kita cintai ini, maka bebaskan pertama keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam rangka menyambut kemerdekaan negeri kita, bangsa kita yang kita cintai ini, maka jauhkan diri kita dari kurikulum-kurikulum yang hanya mencerdaskan secara otak, tetapi tidak mencerdaskan secara iman. Ya. Ini mesti disampaikan para duat, para guru, para ustadz harus mengajak orang, bukan hanya cerdas secara otaknya, ya, tetapi cerdas secara imannya, akhlaknya mulia, ya, kemudian dirinya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkan dari sisi budaya, jauhkan pula ya budaya-budaya yang menghinakan manusia itu sendiri. Jauhkan budaya-budaya yang menghancurkan agamanya itu sendiri, menghancurkan ya nilai-nilai pondasi agamanya dalam dirinya sendiri. Jauhkan itu semua dari keikhtilat, ya, campur baur laki-laki dan perempuan. Ini kita jauhkan. Ya, dari nanti dalam acara kemerdekaan bangsa kita, mari kami menghimbau diri kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dan seluruh masyarakat bangsa negara Indonesia ini agar kita selalu melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari segala bentuk pesta, kemudian perayaan-perayaan yang menghinakan nilai kemanusiaan itu dan menghinakan nilai tauhid itu sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau kita tarik ya, makna kemerdekaan itu ya secara individu, apakah diri kita betul-betul sudah merdeka? Ya kan? Baik itu secara tauhid atau secara harta ekonomi atau secara budaya dan sebagainya. Kita lihat ya, tadi sebagian contoh sudah disebut oleh guru kita, ya Dr. Dasman, bagaimana orang-orang yang berdiri sabar, ya teguh di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat yang mulia. Lihat di satu kesempatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, ya, di mana Umar ingin yang melampaui Abu Bakar di saat itu. Kisahnya masyhur sekali. Tapi kemudian di saat Umar datang dengan separuh hartanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an datang dengan seluruh hartanya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya merdeka dari pengaruh harta yang mengkungkung jiwanya. Ikhwafillah. Lihat pula dengan Bilal bin Rabah. Ya. Dia dengan mengatakan ahadun ahad, mengesahkan Allah, rela dirinya diinjak
rela dirinya diseret-seret karena dia merdeka dari kuasa orang lain terhadap dirinya. Kalau bukan karena kalimat tauhid, dia tidak mampu. Seperti tadi Ammar bin Yasir dan para sahabat yang lain, yang kalau bukan karena kemerdekaan dalam dirinya, karena nilai tauhid yang kuat, mereka semua tidak akan mampu itu ya mengakhiri kehidupan mereka di dunia ini. Lihat sahabat-sahabat yang lain seperti Bilal tadi dan seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Abdurrahman ibn Auf, ya. Abdurrahman ibn Auf, Masya Allah, seorang sahabat yang sangat merdeka dari cengkraman dunia. Bahkan beliau ketika mendapatkan keuntungan daripada bisnisnya, maka dia tidak bisa tidur malam sampai pagi. Karena ya harta keuntungan itu harus keluar dari rumahnya sebelum subuh. Merdeka. Ya. Ali bin Abi Thalib mampu menempati ya kasurnya Rasulullah SAW di saat Nabi SAW hijrah. Dia tahu seorang pemuda yang berani ya mengetahui resikonya itu. Mengetahui resiko kalau dia di situ posisinya. Menggantikan Rasulullah SAW. Menggantikan orang yang dicari ya oleh para pemuda-pemuda yang kuat dari setiap kabilah yang ada, yang dia utus. Dia berani mengatakan, saya akan menggantikan ya Rasulullah SAW, dan Nabi berangkat hijrah menuju kota Madinah. Ya. Kalau bukan karena kemerdekaan tauhid yang ada dalam dirinya, ya, yang menghambakan hanya kepada Allah, dia merdeka dari rasa takut kepada seluruh manusia, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Ada sahabat ketika ingin hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW sudah duluan berangkat ke kota Madinah. Ya. Ketika itu dia dihadang oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Kata beliau, biarkan saya untuk datang ke kota Madinah menyusul Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin, ya, kalau kalian ingin harta-harta saya, maka akan saya tunjukkan di mana saya simpan pundi-pundi harta itu. Ya, ternyata memang keinginan mereka seperti itu, ditunjukkan tempat-tempat di mana ia menyimpan, lalu kemudian dia pergi, ya, dia pergi menuju kota Madinah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, ini adalah kemerdekaan yang membuat dia bisa melepaskan dari seluruh kecintaan ya terhadap harta yang ia punya. Ia mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kalau bukan karena kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, dan kalau bukan karena kemerdekaan dalam diri mereka, ya, yang membuat mereka mampu berdiri seperti ya tiang-tiang berbaris di hadapan Rasulullah SAW di saat perang Uhud, ya, semua sahabat berbaris, mereka tidak takut, ya, akan berakhir kehidupan mereka asalkan Nabi SAW selamat, asalkan Nabi SAW selamat, ya, berguguran satu persatu sampai sahabat Nabi Anas ibn Nadar, ya, dia tidak lagi ketahuan nih, ini siapa orangnya. Saking banyaknya tusukan tombak, anak panah yang melukai tubuhnya. Kapan dia ketahuan kalau dia adalah Anas? Ada sebuah cincin yang melekat pada jarinya, dan itu disampaikan oleh saudarinya. Itulah adalah Anas. Subhanallah. Kemerdekaan. Ya. Yang mereka mampu untuk mengakhiri kehidupan mereka asalkan Allah Subhanahu wa taala yang meridhai mereka. Asalkan Islam tegak, asalkan Islam jaya. Inilah bentuk ya kemerdekaan yang mesti kita perhatikan di hari ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Apapun namanya, dari sisi tauhid, dari sisi akidah, dari sisi pendidikan, dari sisi budaya, dari sisi ekonomi kita bebaskan, ya kan? Ekonomi, sumber pemasukan kita secara individu misalnya, yang masih ya unsur ribawinya, sudah kita mampu meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat semua atau di saat orang mampu meninggalkan sesuatu karena Allah,
maka pastilah Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang ia punya. Maka itu ikhwafillah, inilah mana-mana kemerdekaan atau nilai-nilai kemerdekaan yang mesti ada dalam diri kita. Ya, lihatlah para sahabat-sahabat tadi yang mereka ya merdeka untuk bersikap, merdeka untuk berbuat, merdeka untuk ya membebaskan diri mereka dari cengkraman ya harta mereka, kemudian hawa nafsu mereka, kuasa orang lain terhadap diri mereka, bahkan kepada para pemimpin-pemimpin dunia sekalipun ya mereka tidak ada rasa takutnya kepada mereka. Ya, mereka para sahabat ya berjuang tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala dan selalu menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun dan sebesar apapun yang bisa kita lakukan. Kita para ustadz, para dosen, para guru, para pendidik, mari kita ambil bagian dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa kita. Baik ya menjaga negeri ini dengan baik atau kita menjaga syariat ini dengan cara yang benar. Sama-sama kita sampaikan nilai-nilai itu agar masing-masing kita berusaha dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita punya untuk membawa dan mengingatkan orang agar selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini dan Allah akan berikan kepada kita selalu keamanan di negeri ini dan kemudian keselamatan bangsa kita dari segala penjajahan di atas bumi ini. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita mengenai merdeka. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi atau berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan penjabaran selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang sudah memulai menyampaikan banyak hal berkaitan dengan judul kita pada pagi hari ini, Dr. Dasman dan Dr. Hidayatullah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada mereka berdua, selalu memberikan petunjuknya untuk tetap istiqamah di jalan Allah. Saudara Ray yang tidak pernah bosan, ini adalah bagian dari jalan dakwah yang perlu kita tempuh bersama. Ikhwah di studio yang kalaulah bukan karena mereka barangkali ya acara ini tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh pendengar yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, sama-sama kita harus memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Dialah yang memberikan kita kehidupan. Dia juga lah yang memberikan bimbingan bagaimana cara mengisi kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai detik-detik waktu yang kita jalani dalam kehidupan kita gunakan untuk mendurhakainya. Tetapi harus kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada yang memberikan kehidupan itu sendiri. Sama-sama juga harus kita memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalaulah bukan karena kehadiran beliau yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, kita tidak mengerti bagaimana cara menyembah Allah.
Kalaulah bukan karena dia diutus menjadi seorang rasul, kita tidak mengerti bagaimana cara beribadah. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak doa dan salawat untuk beliau. Semoga di akhirat kelak dia mendapatkan maqam mahmudah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan darinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah merdeka. Sebuah kata yang semua orang mengharapkannya. Sebuah kata yang semua manusia pasti menginginkannya untuk mendapatkannya dalam menjalankan kehidupan di dunia. Secara zahir, kita sebagai bangsa sudah merdeka dari penjajahan Belanda atau penjajahan dari musuh-musuh yang lain, ditandai dengan dideklarasikannya kemerdekaan itu. Namun masih banyak yang mempertanyakannya. Apakah kita sudah benar-benar mengerti dengan makna merdeka, atau apakah kita sudah benar-benar merasakan hakikat dari kemerdekaan itu? Ini sesuatu yang sangat wajar juga untuk dipertanyakan sebagai anak bangsa yang sangat mencintai negaranya, maka wajar untuk mempertanyakan apakah sudah benar-benar merdeka. Ketika merdeka itu adalah bebas dari belenggu cengkeraman musuh, atau kita memiliki kebebasan terlepas dari berbagai hal intimidasi, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa lapar, yang merupakan dua hal yang menjadi kunci utama menikmati kehidupan. Yang dua-duanya itu kalau kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim, kita mendapatkan cahaya di situ. Dalam Al-Quran dikatakan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Maka sembahlah Rabb kamu, sembahlah Rabb hadzal bait. Siapa dia itu? Allazi at'amahum min ju', yang telah membebaskan kamu dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan telah membebaskan kamu dari rasa takut. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya dalam bernegara itu adalah bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi orang-orang yang mengalami gizi buruk, kan itu yang menjadi persoalan bangsa. Dan negara harus punya program menuju kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Masyarakat yang sejahtera, kalau sejahtera itu ya berarti makannya cukup. Kalau makannya tidak cukup berarti tidak sejahtera. Ada yang masyarakat yang kena gizi buruk dan persentasenya semakin meningkat. Ketika Allah mengatakan at'amahum min ju', ini sesungguhnya adalah tujuan utama dari kemerdekaan itu sendiri, bahwa bebas dari rasa lapar. Kesejahteraan harus selalu meningkat. Islam punya konsep itu semua, bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika konsep Islam itu benar-benar diterapkan, sulit untuk mencari orang-orang yang kelaparan itu. Bahkan semua mereka kekenyangan, sampai pada akhirnya zakat dikembalikan kepada Baitul Mal. Wa amanahum min khauf, bebas dari rasa takut. Kalau sudah merdeka, tidak boleh lagi ada rasa takut. Takut dalam beribadah, takut dalam mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dia kerjakan, intimidasi harus begini, harus begitu, dari atasan dan lain sebagainya. Kalau masih ada, berarti kita masih belum merdeka. Harus bebas dari rasa takut. Tidak ada ketakutan kita karena kita sudah merdeka. Tapi kalau seandainya
kita selalu dihantui oleh rasa takut itu, menyampaikan kebenaran saja itu bisa ditangkap umpamanya, berarti kita belum merdeka. Menyampaikan sesuatu yang benar lalu dianggap itu sebagai ujaran kebencian, berarti kita belum merdeka. Yang merdeka sesungguhnya amanahum min khauf, dan itu datang dari Allah. Maka pendiri bangsa kita sangat cerdas ketika memulai kata dengan rahmat Allah yang Maha Esa, itu benar-benar itu dari hati mereka satu keyakinan bahwa kemerdekaan itu datang dari Allah, diberikan oleh Allah, bukan semata-mata karena jerih payah mereka dalam berjuang. Ungkapan itu menunjukkan bahwa apa yang diraih itu bukan semata-mata karena hasil kerja mereka, tapi itu sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kemerdekaan itu Allah yang memberi, maka bagaimana lagi caranya kalau bukan kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu mengisi kemerdekaan berarti mengisi dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita kembali kepada Al-Qur'an. Bagaimana agama kita membimbing dalam mengisi kemerdekaan. Ada satu ayat yang sangat menarik, dan ini panduan bagi orang-orang yang diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Alladzina immakkannahum, makkana yumakkinu tamkinan, at-tamkin wan nasr, itu biasa diartikan kemerdekaan, Ustaz ya. Orang-orang yang telah diberikan kemerdekaan oleh Allah fil ardi, di muka bumi ini. Apa yang harus mereka lakukan? Aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Atau zakat, mereka membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mereka melarang dari perbuatan yang munkar. Ini panduan sebenarnya dalam mengisi kemerdekaan. Kalau seandainya kita yakin bahwa merdeka itu Allah yang memberikan, ingat dia, syukuri dia, aqamus shalah, berarti harus dirikan salat. Jangan sampai dulu masih rajin tapi ketika sudah merdeka ternyata habis waktu lalu tidak ingat lagi untuk mengerjakan salat. Wa atau zakat, salat itu hablum minallah, wa atau zakat itu perkara yang cenderung disebut kepada bagaimana hubungan dengan sesama manusia, berbagi, yang kaya memperhatikan yang miskin, pejabat tinggi memperhatikan pejabat yang rendah, pemimpin memandang rakyatnya. Itu kan dalam persoalan hablum minan nas. Dan yang tak kalah pentingnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Oleh karena itu kita harus jelas betul di hadapan kita mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Kemerdekaan itu harus membuat kita memiliki kebebasan dalam membela yang ma'ruf tadi itu dan menghalangi perbuatan yang mungkar. Agar kita bisa membela mana yang ma'ruf, tentu harus jelas dulu ma'ruf itu yang mana gitu, yang mungkar itu yang mana. Jangan sampai nanti yang mungkar malah dibilang ma'ruf. Yang ma'ruf berubah menjadi sebuah kemungkaran. Dan berapa banyak itu terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkar tapi ingin dianggap itu sebagai sesuatu yang baik dan ingin dibela. Kalau kita benar-benar merdeka, berikan kebebasan kepada kita semua untuk menjelaskan ini mungkar harus tinggalkan. Ini ma'ruf harus diteruskan, harus dipertahankan. Karena kalau itu tidak terjadi, maka akan bercampur baurlah antara kebaikan dengan keburukan, dan itu namanya mencampur adukkan al-haq dengan yang batil. La talbisul haqqa
La talbisul haqqa bil batil. Nah, itu cara yang salah di dalam mengisi kemerdekaan. Kalau seandainya kita sudah tidak boleh lagi untuk mengingkari sebuah kemungkaran, berarti kita belum merdeka. Kalau kita tidak dibolehkan lagi atau seandainya dihalang-halangi untuk menyampaikan sesuatu yang mungkar, itu adalah mungkar, tidak mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan itu, berarti sesungguhnya kita belum merdeka. Dan kemungkaran itu pasti akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Saya ambil satu contoh, LGBT itu satu kemungkaran besar. LGBT itu kemungkaran besar. Itu penyakit yang ada pada masa umat Nabi Lut yang sebabnya lah turun azab Allah yang sangat dahsyat itu. Bumi menjadi terbalik, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami balikkan bumi ini, kata Allah, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas kan. Mereka dihujani dengan batu-batu yang berapi, itu hanya karena sebab penyakit yang tadi itu, homoseksual. Bagaimana hari ini LGBT ingin dianggap itu sebagai sebuah hak azazi, dianggap itu sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja. Komentar mereka yang membela itu, ya mereka kan juga manusia, biarlah mereka mendapatkan kebahagiaannya dengan cara mereka. Kita kalau itu yang mau kita perjuangkan pula, berarti sesungguhnya kita belum merdeka. Kita belum mampu untuk mengisi kemerdekaan dengan cara yang benar. Karena salah satu dari cara mengisi kemerdekaan itu adalah wa nahu 'anil munkar, ketika mereka itu selalu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi ikhwati fillah, sangat mahal kemerdekaan, harga sebuah kemerdekaan itu. Oleh karena itu nggak boleh kita sia-siakan, karena harganya sangat mahal. Tetesan darah para syuhada di setiap jengkal bumi Indonesia ini mungkin ada. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Semangat jihad yang mereka miliki membuat mereka siap untuk mengorbankannya. Mereka sudah tidak ada, tinggal kita sebagai generasi anak cucunya yang memang harus mampu untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Jadi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, begitulah kira-kira gambaran di dalam mengisi kemerdekaan, yang tujuan utamanya tadi ada dua. Bagaimana kita terhindar dari rasa takut, kita harus merasa aman seaman-amannya. Jangan sampai nanti di negara sendiri malah kita tidak aman. Di negara sendiri tapi menjadi tamu, di negara sendiri tapi kita mendapatkan intimidasi. Sementara orang-orang luar yang bukan dan tidak punya jasa dalam kemerdekaan justru mendapatkan tempat, diberikan keamanan, kenyamanan yang begitu besar dan berbeda dari rakyatnya sendiri. Saya ingin membawa makna keberkahan dalam artian yang lebih luas. Kalau tadi kita singgung dalam persoalan bagaimana Al-Quran membimbing dalam mengisi kemerdekaan, tapi saya ingin membawa sedikit makna kemerdekaan dalam artian yang tadi sudah disinggung sedikit oleh dua guru kita. Merdeka yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bertauhid. Oleh karena itu tauhid itu adalah asas al-hurriyah. Betul-betul pondasi kebebasan ada dalam tauhid. Tidak mungkin ada kebebasan bagi mereka yang menyembah manusia. Tidak mungkin ada kebebasan bagi mereka yang menyembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah Allah, hanya Allah. Hanya Allah tempat mereka bergantung. Hanya Allah tempat mereka berikan takutnya, rasa takutnya. Hanya Allah tempat mereka memberikan rasa tawakalnya. Dan itu yang akan membuat dia benar-benar mendapatkan kebebasan dalam menjalani kehidupan dia di dunia. Orang-orang yang menyembah selain Allah pasti akan selalu dihantui oleh rasa takut. Pasti akan selalu mendapatkan intimidasi-intimidasi. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang menyembah selain Allah, yang dia sembahnya itu butuh kepada dia.
Kalau ada orang yang memberikan ketaatannya kepada manusia, manusia yang ditaatinya itu butuh kepada dia, maka akan selalu diintimidasi. Tapi kalau Allah ketika kita menyembah dia, Allah tidak pernah membutuhkan kita. Maka kita hanya diminta untuk mentaati semua aturannya. Bagaimana bisa mungkin orang-orang yang cenderung melakukan perbuatan syirik lalu akan aman dalam kehidupannya? Mustahil. Lewat aja burung gagak di atas rumahnya takut dia. Kan lewat burung gagak bunyi-bunyi rak, muncul rasa takut. Itu orang-orang yang tidak merdeka itu. Karena di dalam hatinya ada kesyirikan. Dia mengira ketika lewat burung gagak nanti akan ada yang mati. Tapi ketika dia meyakini bahwa kematian itu semata-mata hanya ada di tangan Allah. Allah lah yang menentukan kapan umur kita berakhir. Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah yang menetapkan kematian. Kita akan menjalani kehidupan itu dengan sangat aman. Berpuluh-puluh ekor pun burung gagak lewat di atas rumah kita akan nyaman saja. Karena kematian bukan ada pada burung gagak. Orang-orang yang kalau tidak bertauhid kepada Allah selalu dihiasi kehidupannya oleh curiga demi curiga. Kawan cepat naik pangkat, dia curiga. Kawannya nanti bisa membeli barang-barang yang berharga lebih dari dia, mulai dia curiga. Tetangga bisa membeli perabot-perabot mahal, dia mulai curiga. Itu ciri orang-orang yang tidak bertauhid. Ciri-ciri orang-orang yang tidak percaya kepada rububiyahnya Allah. Karena dalam persoalan tauhid itu kan ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Ini yang benar-benar kita harus paham kita dalam kehidupan kita. Yang kalau benar-benar kita mengerti bahwa sesungguhnya yang memberi rezeki kita, yang mengatur rezeki kita adalah Allah, akan hilang semua kecurigaan itu. Dan inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya tidak, jika bermasalah pada rububiyah, pada persoalan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah yang hanya Allah yang bisa, ini pasti dalam hidupnya akan selalu ada selalu rasa curiga, rasa hasad, cemburu, rasa takut dan lain sebagainya. Ketika dia membuka satu usaha, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, dia akan sandarkan semua usahanya kepada Allah dan dia akan memulainya dengan bismillah. Apapun yang terjadi, itu urusan Allah. Nanti ketika ada orang lain yang buka usaha yang sama, tidak peduli dia. Orang yang lain yang buka usaha yang sama, itu bukan berarti nanti akan mengambil alih rezeki saya. Tapi kalau tidak bertauhid, ketika ada orang yang buka jualan makan-makanan, umpamanya lontong, goreng-gorengan, tiba-tiba ada orang lain yang buka pula di sampingnya. Dia akan ada semacam perasaan, kenapa dia harus buka usaha itu juga? Kenapa ini pula yang dibuka di samping saya? Ada rasa seolah-olah nanti rezekinya akan berkurang karena kehadiran dia. Ini orang tidak merdeka ini. Ini orang-orang yang selalu ada rasa takut. Oleh karena itulah tauhid itu membuat kehidupan kita menjadi aman karena segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu asasul hurriyah itu memang ada pada tauhid, dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu ketika kita bebas dari syirik. Tidak boleh ada kesyirikan. Selagi kesyirikan itu menjadi bagian dari kehidupan umat Islam, berarti mereka sesungguhnya belum menjalani kehidupannya secara merdeka karena terikat oleh sesuatu yang tidak pantas dia mengikat dirinya dengan itu. Dia hanya pantas untuk menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merdeka dalam artian luas yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita benar-benar beribadah semata-mata hanya mutaba'atur Rasul. Kita merdeka. Sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan, kita
merdeka dalam melakukannya, asalkan itu sesuai dengan yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, taklid dalam ibadah itu tidak merdeka, atau taklid kepada satu mazhab tertentu, bahwa sesungguhnya dia dalam beribadah mesti dalam mazhab ini. Ini dia sedang menghilangkan kemerdekaan dalam diri. Karena dia mengikat dirinya dengan sesuatu yang belum pasti itu yang lebih kuat. Oleh karena itu ajakan-ajakan untuk berada hanya dalam satu mazhab berarti ajakan untuk tidak merdeka. Karena beribadah itu panduan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah selain dia. Karena yang pasti benar itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang selain beliau itu sifatnya adalah istihad yang mungkin benar, mungkin salah. Maka kata Imam Malik, kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua pandangan, semua pendapat mungkin bisa kita terima, juga mungkin bisa kita tolak, illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Dan yang dia maksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam beribadah kita nggak boleh terkungkung hanya dalam satu mazhab saja, karena kita nggak boleh menjadikan mazhab sebagai tumpuan semata-mata satu mazhab dalam ibadah kita, karena tumpuan kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin menegaskan di sini, karena banyak yang salah paham dan ungkapan seperti ini. Akan banyak orang yang menuduh ungkapan seperti ini sebuah ungkapan yang seolah-olah menghina mazhab, tidak menghargai mazhab. Ini ungkapan yang sangat salah. Berarti ungkapan yang menjajah ini kalau begini. Tidak merdeka dia. Bahwa sesungguhnya kita ini wajib menghargai semua mazhab. Imam Abu Hanifah, ulama besar. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Kalau dia berhujah tiang nih, kata Abu Hanifah, jika dia bilang ini tiang nih emas nih katanya, diberikan hujah oleh Abu Hanifah, semua orang akan percaya kalau tiang nih emas. Padahal semen. Begitu kekuatan hujah yang dimiliki oleh Abu Hanifah. Imam Malik, siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua ulama besar. Mereka sudah beristihad. Tetapi apakah ada kemungkinan mereka itu berada pada pihak yang kurang kuat dalilnya dan yang lain lebih kuat? Kemungkinan itu selalu ada. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai semua mazhab. Oleh karena itu kita buktikan kita menghargai semua mazhab, bahwa kita bisa menerima dari mazhab mana saja asalkan memang itu yang lebih kuat. Barangkali dalam satu persoalan kita cenderung mengikuti jumhur ulama, kita tinggalkan pendapat Abu Hanifah umpamanya. Apakah ketika kita tidak mengikuti Abu Hanifah dalam perkara itu kita sedang tidak menghargai Abu Hanifah? Tentu saja tidak. Dalam masalah tertentu barangkali dia pula yang kita ikuti karena dia yang lebih kuat dari segi pendalilannya. Dari segi istinbat hukumnya mungkin dia pula yang lebih kuat. Apakah kalau kita ikuti pula dia saat itu kita sedang tidak menghargai imam-imam yang lain? Tentu tidak. Nah, jadi perlu dipahami ini secara baik, karena banyak sekali orang-orang yang salah paham. Ketika dikatakan slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, kebanyakan kesalahan itu ada di sini. Dia menganggap seolah-olah tidak diperlukan imam mazhab. Padahal siapa yang tidak butuh kepada imam mazhab? Siapa yang tidak butuh kepada ulama tafsir? Bagaimana mungkin kita bisa paham Quran kalau bukan melalui ulama tafsir? Bagaimana mungkin kita bisa paham kepada ahkamul ibadat kalau bukan melihat apa yang dikatakan oleh imam mazhab? Tetapi sekali lagi kita tidak boleh fanatik kepada satu mazhab dalam beribadah hanya dalam satu mazhab itu saja. Ini yang akan membuat kita tidak merdeka itu. Berarti kita sudah mengikat diri kita dengan satu tali, yang talinya itu pendek barangkali karena hanya berada dalam satu titik saja. Padahal yang kita dituntut itu hanyalah
Bagaimana kita taklid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberikan penjelasan oleh para ulama, ini yang menjelaskan juga para ulama, kan bukan kita. Umpamanya ada satu masalah, umpama tentang puasa 6 Syawal umpamanya. Jumhur ulama itu mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah karena dalilnya sangat jelas. Tapi seperti yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah, ada kecenderungan Imam Malik untuk mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh. Dan Imam Malik punya tujuan mengatakan makruh karena sebagian orang cenderung untuk menganggap puasa Syawal itu hukumnya adalah wajib. Dan tidak mungkin dia sampai ke tingkat wajib. Sekarang bagi orang-orang yang mengklaim diri sebagai mazhab Maliki, boleh tidak dia tinggalkan pendapat Imam Malik ini yang mengatakan itu makruh, lalu dia ambil pendapat imam lain? Bukan boleh lagi, harus dia tinggalkan. Sekarang ketika dia tinggalkan, apakah dia sedang menghina Imam Malik? Tidak. Yang beginilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebahagian, sehingga ketika dikatakan kembali kepada Quran dan Sunnah itu seolah-olah dianggap itu menghina mazhab. Padahal bukan. Ahlu sunnah lah yang mampu menghargai semua mazhab, karena bagi mereka semua mazhab itu berada pada level yang sama untuk diikuti ketika memang mereka berada pada dalil yang kuat, dan untuk ditinggalkan pula ketika memang pendapat mereka dianggap sebagai pendapat yang kurang kuat dari sisi pendalilan. Disinilah kemerdekaan dalam beribadah. Jadi ada kemerdekaan dalam bertauhid, jauh dari syirik, kemerdekaan dalam beribadah, jauh dari taklid. Lain halnya nanti dan orang-orang yang awam yang memang sama sekali tidak mengerti apapun, kecuali dia hanya mendapatkan satu panduan dari seseorang, itulah mazhab dia. Dan kita tidak bisa juga memaksa orang seperti itu bermazhab. Karena mazhab itu sendiri ya bukan untuk semua orang. Gimana mungkin kita memaksa orang tidak mengerti sama sekali untuk bermazhab? Oleh karena itu mazhabnya adalah muftinya. Siapa tempat dia bertanya, lalu dia jawab dan dia amalkan, itu bagi dia secara syar'i itu sudah cukup. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita dijadikan atau dianggap oleh orang sebagai tempat bertanya. Kan ada seseorang di kampungnya barangkali sudah dianggap dialah sebagai tempat bertanya. Ketika ada orang yang bertanya kepada dia, ingat baik-baik bahwa jawabannya adalah menjadi agama bagi yang bertanya. Dan jangan ikutkan hawa nafsu dalam menjawab. Jangan ikutkan pula dia sendiri yang bertaklid kepada yang bertanya. Oh, nanti kamu kan biasanya begitu, dah itulah untuk kamu. Nah, dia ketika mengerti dengan satu masalah bahwa masalah ini yang secara pendalilan yang kuat adalah ini, maka dia mesti menyampaikan kepada yang bertanya mana yang lebih kuat. Disinilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau tidak seperti itu, berarti kita belum merdeka. Berarti kita masih dililit oleh oleh ketaklidan yang sebenarnya kita bisa keluar dari itu. Saya kira ini yang saya maksud tadi dengan memperluas makna kemerdekaan, selain daripada bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Jadi merdeka di dalam bertauhid dan merdeka di dalam beribadah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Jika itu benar, itu sengaja dan itu benar datang dari Allah. Tapi kalau seandainya salah, mohon untuk dimaafkan dan mohon juga untuk diluruskan. Saya kira sampai di sini saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita mengenai tema merdeka di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan, mudah-mudahan saja ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya dan yang juga mendengarkan langsung melalui 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Taib, sebelum kita tutup diktat kita di kesempatan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line WA kita. Kita coba bacakan untuk yang pertama Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
mau bertanya mengenai tema merdeka. Bagaimana hukum memperingati hari kemerdekaan? Apakah ini kita tidak terkena dengan hadis Nabi, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian bagaimana juga ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga terkena hukum musik, Ustadz. Dan selanjutnya, apa bentuk jihad atau perjuangan kita di era ini, karena kita sudah merdeka, tidak ada lagi perang dalam bentuk angkat senjata. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Terima kasih kepada saudaraku yang bertanya. Tentu jabaran yang panjang nanti ke ahlinya. Saya hanya memberikan jawaban normatif. Pertama, ikhwani fillah, ada suatu peringatan yang dilarang kita melakukannya karena mengada-gada sesuatu dalam agama. Dan ada sesuatu peringatan yang berlaku merupakan tradisi murni yang tidak masuk dalam rangka atau lingkup agama. Misalnya, dalam hal ini tentu peringatan hari kemerdekaan. Peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dalam hal ini, atau negara lain disebut dengan National Day, atau hari Al-Yawmul Watani, itu tidak masuk dalam kerangka agama. Maka memperingatinya adalah kembali kepada situasi masing-masing negara. Kadang-kadang mengkiaskan kedua hal dengan masalah agama. Seperti saya pernah mendengar orang menyamakan antara peringatan hari nasional atau suatu hari yang diperingati secara nasional dengan perayaan keagamaan. Misalnya anggaplah Ayo Zora. Ya, Ayo Zora, puasa 6. Dengan fatwa salah seorang mufti salah satu negara Timur Tengah yang berkaitan dengan hari pembebasan tanah Sinai. Nah, jadi menyamakan antara keduanya, ini adalah Yaumun ma'ayyamillah, betul. Yaumun ma'ayyamillah, la syak. Tapi apakah ketika memperingati hari pembebasan Sinai, bagian dari keagamaan atau bagian daripada hari besar suatu negara, yang sama sekali orang tidak memerlukan niat lillahi ta'ala dalam mengamalkannya, dan tidak pula termasuk tasabbuh yang dilarang. Karena tasabbuh dilarang adalah ciri khas suatu agama lain yang dijadikan pula bagian daripada atau ciri khas orang yang non-muslim. Lalu kita ini. Nah, apakah hari kemerdekaan ini ciri khas agama lain, ciri khas orang non-muslim atau tidak? Ini adalah yaumun tasyaraka fihi kullu nas wa min jamil adyan. Ini hari yang seluruh umat sama-sama punya andil di dalamnya, bukan hanya khusus umat Islam. Jadi wallahu alam, saya tidak memandang ini sebagai masuk dalam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apalagi ditambah dengan ini adalah kewajiban kita, dijadikan oleh negara tempat kita tinggal untuk membesarkannya. Dan kita sebagai orang Islam, tadi kita katakan hari kemerdekaan, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, gimana kita sekarang tidak ada angkat senjata, tapi adalah berjihad dengan apa mengisinya? Mengisinya dengan kebebasan berakidah, seperti tadi, kebebasan beribadah, dan kebebasan berkreasi dalam membangun negeri. Jangan sampai ada lagi intimidasi, ada lagi provokasi, ada lagi persekusi, rasa tidak aman, kemudian dan rasa tidak bisa mendapatkan hak-hak. Apalagi hak-hak yang dijamin oleh agama dan juga negara. Maka kebebasan itu jangan sampai hilang. Yang ketiga apa tadi? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Antum bisa tidak menyanyikan? Pertama, menyanyikan tidak wajib. Bagi, kalau istilahnya kan tidak wajib bagi, apanya harus antum nyanyi wajib, tidak. Tapi ketika dalam momen-momen tertentu diwajibkan oleh negara.
Maka kita, karena kita hidup bernegara, maka wajib hukumnya sejarah negara. Nah, apakah karena bermusik? Kalau bisa kita minta kepada Pak Presiden ditiadakan musik. Ini permohonan kita ini. Walaupun musik itu masalah khilafiyah di antara para ulama, ya kita memandang berdasarkan dalil yang kuat haram. Tetapi kalau tidak bisa antum elakkan, berapa banyak antum masuk pasar? Masuk pasar ada musik di dalamnya. Acara-acara resmi ada musik di dalamnya dan sebagainya. Antum tidak bisa mengelakkan, jangan didengarkan. Walaupun terdengar tapi jangan didengarkan. Nah, musiknya. Tapi lagunya kita lagu. Tadi saya katakan lagu secara apa yang lagu kenegaraan, wallahu a'lam. Nabi juga alaihissalatu wassalam juga tidak melarang adanya syair-syair yang dibacakan dalam rangka perjuangan. Dan alhamdulillah ini menurut wallahu a'lam saya juga tidak termasuk yang dilarang. Adapun suara musiknya, kalau bisa ya kita mohonlah kepada para pengambil kebijakan untuk ditiadakan. Tapi di saat kita tidak memungkinkan, tak punya kuasa untuk itu, maka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi ya kalau saya ingin menyampaikan permintaan ini, kalau bisa ditiadakan musiknya. Tapi subhanallah musik ini menjadi barang yang tak bisa dielakkan. Dulu sebuah negara tidak pakai musik, sekarang justru sudah pakai musik. Allah musta'an. Semoga Allah selamatkan kita. Mungkin tambahan dari Pak Syai, silakan. Jazakallah khair Ustaz. Ada tambahan dari Ustaz lain? Fadhal Ustaz. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke kalau tidak ada tambahan jawaban kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan sudah lama di laman Facebook Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini titip pertanyaan untuk antum lagi Ustaz. Afwan Ustazah, nitip satu pertanyaan kepada Ustaz Dasman Hafizahullah. Ini perihal hadis Ustaz tentang bidadari Ainun Mardiyah. Apakah status kesohihan hadis ini? Kemudian atas ilmu dari penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Dari Agung Rirantoko Ibnu Suratman. Naam Ustaz. Saya jawaban pendek, saya belum menelitinya. Terima kasih. Taib. Demikian jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan Saudara Agung sedang mendengar atau menyimak kajian kita di kesempatan hari ini. Pertanyaan kembali dari laman WA Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, kategori beriman seluruhnya bagaimanakah sebuah negeri yang akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah negeri kita Indonesia sudah termasuk diberikan keberkahan tersebut Ustaz? Naam, jazakallahu khairan. ini. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Allah berfirman dan firman Allah mesti benar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Allah SWT menyebut keberkahan bertiga tingkat. Nah, sejauh mana keimanan ahli negeri itu, sejauh itu pula keberkahan yang diberikan. Nah, apakah negeri kita sudah diberkahi atau belum? Wallahu a'lam, saya mengatakan sudah. Saya katakan sudah, tapi belum sempurna memang. Karena iman kita kepada Allah, takwa kita juga mari setengah-setengah. Saya bisa buktikan, coba lihat di negeri manapun yang muslimnya, lihat, silakan melihat konteks Asia Tenggara misalnya. Di mana negeri-negeri yang kekayaan alamnya sangat besar? Indonesia. Kekayaan alamnya luar biasa. Suburnya luar biasa. Ya saya? Kemudian kita pergi misalnya ke Thailand. Di mana kekayaan alam terbesarnya? Ada di Thailand Selatan. Tempat bermukimnya banyak orang Muslim. Antum lihat di Malaysia juga penuh dengan kekayaan dan kesuburan alamnya. Karena memang dominasi mayoritasnya Muslim. Antum pergi ke Filipina. Kenapa pemerintah Filipina tidak mau melepas Mindanao? Filipina Selatan, orang Moro. Walaupun akar sejarahnya mereka asalnya memang terpisah. Kenapa? Karena kekayaannya luar biasa.
dan seterusnya. Bahkan antum kalau pergi ke Rohingya misalnya atau ke Burma, apa namanya, Arakan, negeri tempat tinggalnya Muslim minoritas Arakan itu masih tersubur, yang paling kaya di situ. Belum lagi pergi kita ke Timur Tengah, sumur-sumur minyak, negara kering itu, tapi masya Allah, Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Nah, cuman keberkahannya pasti akan terlihat sesuai tingkat keimanan kita. Nah, itu lihat. Dari sisi kekayaan alam, mungkin kita boleh bergembira, gemah rifah, lok jumau. Ya kan? Semuanya, apapun dilempar, tumbuh di negeri ini. Kita lebih kaya sebenarnya dari Arab Saudi. Lebih kaya dari Emirat. Sah? Lebih kaya. Cuman, itu masalahnya. Kita belum bisa menikmati kekayaan itu. Berarti ada salah satu yang masih belum sampai kita ke situ. Yaitu sampai kepada menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar daripada kita berbangsa dan bernegara. Ketika itu dijadikan, misalnya di Arab Saudi misalnya, mereka menjadi negeri teraman di dunia. Padahal mana yang lebih lembut, orang kita atau mereka? Hah? Yang lebih santun-santun. Ayo. Orang Arab semuanya mengakui. Bukan Arab saja. Orang Eropa mengakui. Orang Afrika mengakui. Orang Asia semua mengakui bahwa orang Indonesia itu paling santun. Tapi kok bisa negeri ini paling sering tawuran, paling sering terjadi kasus ini, perampasan, pembunuhan, perampokan, persekutuan, semua segala hal kan. Berarti ada keberkahan yang masih hilang dari kita. Kita belum begitu yakin dan percaya bahwa hukum Allah menjadi penyelesai segala masalah. Oh, nanti kalau potong tangan ya banyak potongan kita terpotong, nanti banyak leher kita terpotong. Itu juga yang dulu yang membuat ketika Syekh Muhammad Al-Wahhab dan Muhammad bin Saud ingin membebaskan tanah Jazirah Arab, mereka pada ketakutan nanti banyak situs sejarah hilang, bagai ini dan sebagainya. Orang-orang sufi khususnya takut kuburan-kuburan keramatnya pada hilang. Dia tentang habis-habisan. Tapi setelah berkuasanya kerajaan itu dan hukum sudah aman, jadilah negeri paling aman di dunia. Bahkan bagi setiap orang yang berkeyakinan apapun. Cuman memang mereka diarahkan untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, apakah antum ingin ya negeri ini kita nikmati bersama? Bukan seperti yang diisyaratkan oleh Syekh tadi, kita jadi pekerja di negeri sendiri. Bahkan mohon maaf mungkin dalam beberapa momen menjadi budak di negeri sendiri. Kita sering mencemooh orang-orang itu sebagai kadal gurun. Saya katakan ya, orang di sana walaupun kita keolok-olok dengan kadal gurun, tapi kalau perusahaan di sana mereka jadi pimpinan. Orang asing jadi pekerja. Kalau kita secerdas apapun di negeri kita, ada perusahaan asing, kita jadi pekerja bawahan. Jadi kita memang awas kau pencemooh, nyawa lobby mau ditukar itu masalah. Jadi mencemooh orang pandai. Cuman kita lebih parah dari mereka. Nah, mereka mohon maaf, walaupun tak punya keahlian tapi mudir. Raisul Qism, ya, mudir. Nah, minimal mudir Rusiana atau mudir Amni Wassalama, kepala security. Pekerjaan siapa? Orang asing. Ketika perusahaan asing buka usaha, mereka harus setor uang tunai di bank mereka. Di saat nanti pilot atau gagal perusahaan ini, maka seluruh pajak sudah ada tersimpan di bank mereka. Kalau kita adapun itu tapi simpang di bank luar negeri. Jadi ini mungkin barangkali sisi-sisi yang kadang agak riskan juga kita menyebutkannya, seolah-olah kita mengatakan orang lebih maju dari kita tidak. Bukan, kenyataan harus disampaikan bahwa rasa aman seperti wa amanahum min khauf wa tamahum min ju' wa amanahum min khauf. Alhamdulillah semiskin-miskinnya orang di sana punya mobil.
Kita lah kaya bono tapi tidak punya tidak punya mobil kadang. Jadi wallahu alam kaya kita kaya memang. Cuman belum diberikan kita menikmatinya. Mungkin karena tadi iman kita masih setengah. Apa yang harus kita lakukan? Ya berdakwahlah, berilmulah, berimanlah, beramallah. Nanti insya Allah dengan sesuai dengan kemajuan yang kita dapat, demikian pula nanti keberuntungan yang Allah beri. Barangkali ada tambahan juga. Tadi saya suruh memborong semua ya. Nah, terima kasih. Ustaz ada tambahan Ustaz? Naam. Baik, jazak. Baik. Baik, fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Apa yang dijawab oleh Dr. Dasman saya kira sudah sangat cukup. Tapi saya ingin menambahkan sedikit ketika dikatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu. Kalaulah seandainya ahlal qura, itu kita tidak mesti menunggu-nunggu semua penduduk menjadi orang beriman. Tapi bagaimana kita bisa memulai dari diri kita dan dari keluarga kita untuk amanu wattaqau. Dan rasakan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada orang yang kalau seandainya menunggu semua dulu baru nanti nunggu semua beriman lalu mendapatkan keberkahan, itu tentu sesuatu yang tidak mungkin, karena akan ada saja penolakan karena as-sira' bainal haq wal batil itu memang sudah dari dulu sudah sunnatullah, itu memang ada. Oleh karena itu kita tidak mesti mempertanyakan dalam artian keseluruhan, kita saja yang mulai. Kita mulai dari diri kita dan dari keluarga kita. Berimanlah, bertakwalah kepada Allah. Nanti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari buminya. Barangkali kalau ada orang yang berkebun tapi begitu taat dia kepada Allah, tidak pernah tinggal sholatnya, mungkin Allah akan berikan keberkahan dari kebun-kebunnya, lebat buahnya, manis-manis buahnya, dan lain sebagainya, kan gitu saja, dan mahal harganya. Maka untuk mendapatkan keberkahan itu tidak menunggu secara keseluruhan penduduk bumi ini menjadi amanu wattaqau, tapi kita bersama yang harus memulai dari diri kita masing-masing dan keluarga, untuk kemudian insya Allah yakinlah dengan janji-janji Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, karena itu adalah sesuatu yang pasti. Itu saja mungkin sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan para asatiz kita adalah negeri yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita perlu tingkatkan keimanan dan ketakwaan agar keberkahan itu semakin sempurna Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan kembali lagi dengan tema yang berbeda insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan waktu dan kesempatan para guru kita. Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara. Jazakumullah khairan untuk antum yang sudah menyimak dan juga mengirimkan pertanyaan di line WhatsApp kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara